Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Terus Percaya dan Mengasihi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 29 dan 31a. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, dan supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu perjamuan akhir setelah Yudas Iskariot pergi, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berulang kali menyampaikan pesan kepada para murid-Nya bahwa ia perlu wafat, memanggul salib sebelum bangkit dari antara orang mati, agar para murid teringat akan pesannya tersebut ketika pesannya itu sungguhan terjadi. Yesus ingin para murid-Nya mampu bertahan selama mengalami kegelisahan dan kegentaran hati. Ia ingin mereka percaya bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup sejati adalah salib. Hanya melalui salib, manusia bisa berkuasa atas maut. Dan dasar di balik itu semua adalah karena kasih Yesus kepada Allah Bapa, sehingga ia melakukan segala sesuatu di dalam hidup fananya sebagai manusia dengan cara bertindak mengikuti perintah Bapa. Yesus rajin berdoa untuk berjumpa dengan Allah Bapa dan peka menyimak tuntunan Allah Roh Kudus di dalam setiap langkah hidupnya. Lalu bagaimanakah kita sekarang juga bisa untuk terus percaya dan mengasihi Allah? Satu-satunya cara hanyalah menjalani salib sepanjang hidup. Saudara-saudari terkasih, seperti para pimpinan perusahaan kerap menekankan pesan
mengenai proses pertumbuhan karyawan, yaitu dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Demikian jugalah proses belajar kita dalam menjalani salib hidup. Sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kita dipaksa untuk menjumpai salib setiap waktu. Ketika salib itu berbeban berat, refleks kita merasa terpaksa oleh keadaan untuk memanggulnya. Kita seringkali terdorong untuk buru-buru menunaikannya, atau bisa juga malahan berkegiatan lain dulu untuk menghindarinya sementara waktu. Namun pada akhirnya, lagi-lagi, karena satu-satunya jalan keselamatan hanyalah salib, maka kita pasti akan terus menjumpainya lagi. Sampai pada satu titik, kita mau tidak mau, terpaksa harus menjalaninya. Meskipun terpaksa dalam menjalani salib, namun lama-kelamaan otot kita menjadi terbiasa dan kuat. Salib tersebut menjadi ringan. Bahkan bisa jadi kita pun ahli menjalaninya dengan lancar dan sukacita. Apalagi karena buah jalan salib pasti selalu bermanfaat untuk semua. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang anak perempuan yang baru dibaptis ketika ia berada di kelas 5 SD. Dari buku Santo Santa yang dibacanya, ia pun termotivasi untuk menjadi seorang biarawati. Namun cita-citanya kemudian terlupakan seiring waktu berjalan. Bahkan di saat kuliah, ia mulai meragukan, apakah betul Yesus itu Tuhan? Bagaimana bila ia salah jalan? Ia mulai tertarik dan mempelajari cara beribadah dari agama-agama yang lain. Waktu terus bergulir, ia mengalami jatuh bangun dalam aspek pekerjaan maupun percintaan. Lambat laun ia sadar bahwa upayanya jatuh bangun disebabkan oleh penolakannya akan kelemahan diri yang ada. Sampai pada akhirnya ia juga mengakui dan menerima kebiasaannya mereka-reka pembenaran diri manakala ia menghindari rasa tidak enak dan kecenderungannya mengambil pilihan yang lebih enak. Di titik itulah ia teringat kembali kepada Yesus. Ia pun menghentikan perjuangannya yang semu. Dalam diam, ia mengaku dosa. Batinnya kembali lapang dan penuh percaya kepada Yesus. Sejak itu, ia fokus menjalani hidupnya sebagai proses belajar menjalani salib, terutama dengan cara mengakui dosanya yang belum cukup menaruh hormat dan syukur atas rahmat di depan mata. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Percayakah saya kepada Yesus? Maukah saya menjalani salib hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan cinta-Mu. Kami mengaku bahwa seringkali masih menghindari salib hidup. Tuntunlah kami untuk bersikap lembut dan berbelas kasihan atas kelemahan diri ini, agar ketakutan kami akan penderitaan pun pelan-pelan lepas. Temanilah kami untuk bertahan di dalam diam bersama-Mu. Bimbinglah kami untuk lanjut menekuni salib hidup. Terjadilah kehendak-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air.
Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.